Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentunya ya. Dan masih seputar Vivo New Security. Bang Teksir akan berikan informasi-informasi mengenai Vivo New Security ya. Dari konten kemarin udah 3 konten ini kita membahas New Security karena memang masih hangat di kalangan teknisi ya. Nah, di konten kali ini Bang Teksir akan kasih trik dan tips untuk mengatasi Vivo New Security yang mati setelah di unlock. Ini adalah kasus yang menjamur di kalangan teknisi. Kebetulan Bang Teksir sendiri sering sekali ya menangani kasus-kasus setelah riset, khususnya untuk Vivo New Security itu HP mati. Apa penyebabnya? Nah, kita bahas dulu apa penyebabnya ya sobat-sobat Teksir. Yang pertama, tidak paham mengenai New Security. Karena sering sekali kita jumpai teknisi itu kalau menemui kasus, contoh pola, langsung hajar-hajar saja tanpa ngecek dulu. Sedangkan Vivo itu kan sudah resmi mengeluarkan peraturan untuk New Security dimulai bulan Agustus sampai seterusnya mungkin. Nah, kebanyakan sobat-sobat Teksir yang memang belum paham itu eksekusi Vivo New Security ya. Eksekusi Vivo New Security menggunakan tool gratisan mungkin ya. Tetapi tidak taat prosedur. Sebagai contoh, tidak menggunakan preloader. Akhirnya yang terjadi mati atau bypass berum untuk yang New Security. Yang terjadi mati. Nah, untuk kasus kematian Vivo New Security setelah factory reset itu berbeda-beda ya sobat-sobat Teksir. Di sini Bang Teksir jelaskan dulu biar paham. Yang pertama, ada yang HP-nya mati masih connect MediaTek. Nah, itu masih mending, masih bisa kita unbreak. Lalu yang kedua, HP mati sama sekali tidak detect driver. Yang terdeteksi di device manager itu driver UKNOW. Nah, driver UKNOW itu jika terjadi kasus mati setelah unlock untuk Vivo New Security, kok sudah tidak detect di device manager MediaTek-nya, itu wajib yang namanya congkel eMMC. Tidak ada lagi. Nah, yang ketiga, kasus kematian mengenai Vivo New Security ketika sesudah unlock itu biasanya satu, CLK mati, CLK-nya mati. Kemarin sudah Bang Teksir bahas. Jadi posisi HP hidup nih, awalnya hidup, mau kita unlock, lalu tidak tahu prosedur jumper CLK-nya, mungkin susah nempel, soldernya terlalu panas, diulang-ulang,
bahkan ada yang sampai nyoplok ya, apa bahasa nih, sampai copot CLK-nya, resistor CLK-nya, saking panasnya solder, akhirnya HP mati. Itu HP kita koneksikan ke tool, ke drive, ke device manager, itu masih terdeteksi ya sobat-sobat semua, normal. Tetapi ketika kita akan melakukan proses software, baik itu unlock ataupun flashing, dia akan stuck. Sebagai contoh nih ya, Bang Teksir ada screenshot yang memang pengalaman sendiri dari subscriber ya. Ketika remote, nah ini dia ciri-ciri CLK yang mati ketika kita eksekusi proses software, baik itu unlock ataupun yang lainnya, boot device dan lainnya, maka dia akan stuck di sini. Screenshot ini baik-baik ya sobat-sobat semua. Nah, itu adalah ciri-ciri CLK yang mati. Untuk mengenai CLK yang mati, itu sudah Bang Teksir berikan solusi. Ganti dengan CLK dari bangkaian, samakan nilai resistansinya. Biasanya sih 10K ya, biasanya. Itu. Lalu di sini Bang Teksir akan berikan tips dan trik ya mengenai Vivo New Security dari Agustus ke bawah, Agustus, September, November, Desember ya, yang break ketika di unlock atau mati ketika di unlock, dengan catatan bukan kasus CLK mati ataupun bahkan tidak terdeteksi sama sekali. Jadi wajib kasusnya itu setelah unlock masih terdeteksi untuk drivernya ketika di test point. Nah, Bang Teksir tambahi lagi nih bonus pembahasan. Untuk Vivo yang sudah masuk kategori New Security, pahami baik-baik ya, dari mulai Agustus dan seterusnya, Agustus 2022, September 2022 terus ke bawah, itu sudah tidak bisa lagi di downgrade. Sebagai contoh gini, sobat-sobat semua ada kasus udah di New Security, nah mau di downgrade ke bulan Juni contoh, itu yang terjadi HP akan mati. Jadi ketika melakukan proses flashing di Vivo New Security, jika HP-nya sudah New Security maka wajib di flash dengan firmware yang memang terupdate. Itu kuncinya. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Teksir akan memberikan tutorial, dan ini berlaku untuk Vivo Y12, Y12s, Y15 ya, Y20 yang chipsetnya MT6765. Preloadernya bisa menggunakan preloader yang akan Bang Teksir sertakan di sini. Jadi nanti sobat-sobat semua bisa aplikasikan sendiri ya. Caranya sama, hanya saja mungkin nanti kalau sobat-sobat di luar sana kasusnya di Y12, ya silahkan download firmware Y12 yang versi New Security. Kalau di Vivo Y15 ya tinggal ganti saja firmware-nya yang Vivo Y15 New Security. Sebagai sampel contoh, ini Bang Teksir akan unbreak Vivo Y12s untuk yang New Security September. Paham ya? Stepnya sama. Jika menemui kasus di lapangan kok berbeda, maka tinggal ganti firmware-nya saja. Preloadernya sama, Y12, Y12s, Y15, Y20 sama ya. Preloadernya sama. Titik test point-nya juga sama. Nah, yang belum tahu titik test point-nya ini dia. Silahkan di screenshot. Nah, mungkin itu saja penjelasan ya, biar paham buat sobat-sobat Teksir. Sekarang kita akan langsung saja belajar bagaimana step by stepnya. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus di layar monitor masing-masing
Untuk bahannya ya, bagi yang kasusnya sama Y12S, silahkan cek deskripsi. Di situ sudah Bang Teksir siapkan firmware tested untuk Unbrick Y12S khusus New Security, itu racikan Bang Teksir. Nah, untuk preloadernya ini bisa digunakan untuk Y12, Y12S, Y15, Y20 ya. Karena titik test pointnya sama, hanya saja tinggal kita aplikasikan download firmware-nya masing-masing sesuai kasus di lapangan. Ini hanya sebagai sampel saja ya sobat-sobat Teksir, dan wajib test point itu. Oke, seperti biasa kita akan buka tool kesayangan ya. Ini sudah Bang Teksir jelaskan bahwa unlock tool itu tool wajib bagi teknisi. Jadi teknisi itu harus punya unlock tool ya. Kalau yang belum punya nabung, karena wajib punya ya. Oke, sekarang kita masuk ke MediaTek, lalu klik universal, pilih atau checklist preloader EMI ya. Lalu masukkan preloadernya yang sudah Bang Teksir siapkan ya sobat-sobat Teksir. Pakai preloader Bang Teksir ya, yang sudah jelas tested. Untuk 4 tipe itu tested, yang sudah Bang Teksir jelaskan. Lalu kita masukkan, nah ini file Unbrick New Security untuk Y12S. Setelah itu ya kita tinggal klik flash saja. Nah, metodenya kalau New Security ya ini test point jumper CLK ya. Lalu CLK-nya kita hubungkan ke ground. Setelah itu kita colok USB. Nah, itu sudah connect ya sobat-sobat Teksir. Bagi yang CLK-nya wafat, dia connect tapi akan berhenti di syncing with target, itu pasti berhenti dia. Nah, itu adalah ciri-ciri CLK yang wafat. Jadi tidak bisa dipaksakan di flash, harus dikerjakan dulu CLK-nya, yaitu dengan cara diganti resistornya sesuai nilai resistansi CLK tersebut. Biasanya sih 10K ya. Oke, ini sedang proses ya sobat-sobat Teksir. Dan dipastikan itu tidak ada yang error ya. Sesuai dengan konten Bang Teksir saat ini ya sobat-sobat semua. Oke, ini kita tunggu sambil ngopi ya. Oke, ini proses flashingnya sudah selesai ya sobat-sobat Teksir. Dan dipastikan jika memang masalahnya hanya di software, semua partisi akan berhasil di write. Paham ya sobat-sobat Teksir? Nah, ini semua tidak ada yang error. Nah, sekarang kita akan buktikan bersama-sama apakah file Bang Teksir ini manjur atau enggak ya. Oke, karena ini eksekusinya sudah selesai, jadi kita cabut saja USB-nya, enggak masalah ya sobat-sobat Teksir. Nah, untuk sobat-sobat Teksir di sana, ketika test point itu bebas, mau dipasang baterainya, mau dicopot baterainya, boleh ya. Yang penting connect saja. Sekarang kita nyalakan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, nyala ya sobat-sobat Teksir. Ini menandakan bahwa file Bang Teksir itu sudah teruji ya, tested tanpa ada kendala ya sobat-sobat semua. Nah, ini bisa dilihat sedang loading. Kita tunggu saja sambil ngopi.
untuk memastikan apakah file ini aman membahana ya. Oke, setelah sekian lama menunggu, akhirnya HP pun menyala kembali ya, sobat-sobat semua. Dan di sini Bang Teksir pastikan ya, jika memang itu kasusnya software matinya ya, dan tidak ada kendala di hardware, driver masih terdeteksi dan bukan CLK-nya yang mati, dijamin menggunakan file Bang Teksir ini mantap jiwa membahana, seperti yang memang sobat-sobat Teksir saksikan ya. Dan dipastikan juga file ini juga sudah diracik ya, FRP juga sudah hilang. Nah, ini kita tinggal next saja, gunakan sekarang. Nah, kita tunggu, kita akan cek emailnya apakah aman emailnya, untuk memastikan file racikan Bang Teksir ini semua sistem bekerja dengan baik ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita langsung saja cek emailnya. Untuk email aman. Nah, tetapi meskipun aman, HP ini terblokir emailnya. Next konten kita akan belajar bersama-sama untuk repair email new security ya. Triknya kita akan cek ini itu partnya bulan berapa. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat Teksir. Waktu kompilasi 26 September 2022. Ini security yang memang bukan kaleng-kaleng. Apalagi yang November dan terus sampai Desember. Nah, ini sudah selesai ya sobat-sobat semua. Mudah-mudahan pembahasan info dari Bang Teksir pada konten kali ini ada manfaatnya. Next konten kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara ceng email khusus di Vivo New Security. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.